Namun masih banyak yang bertanya, kalau 24 jam sistem dikarisi pakannya apa nggak bengkak bang gitu ya. Jadi kalau kita kasih pakan sebanyak apapun, FCR-nya itu hanya 2,2, ya ayam hanya akan mengkonsumsi pakan sejumlah itu. Kecuali ada hal atau pemeliharaan kita yang belum tepat, itu akan pasti boros ya pakannya. Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Brewok Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai feed intake pada ayam chopper dan bejantan. Sebelumnya akan saya jelaskan apa arti feed intake ya. Feed intake dalam pengertian secara simpel adalah jumlah konsumsi pakan yang dihabiskan oleh unggas atau ayam pada waktu tertentu, misalnya pada satu hari, satu minggu, atau satu bulan. Jadi kalau secara garis besar, untuk memudahkan bahasa kita dalam video ini, feed intake adalah jumlah konsumsi pakan yang seterusnya akan saya gunakan dalam video ini istilah feed intake. Saya akan mencoba membagikan sedikit pengetahuan saya mengenai feed intake, mungkin dari diskusi saya dengan teman-teman saya di Java dulu, kemudian dari hasil ngobrol-ngobrol saya dengan peternak-peternak yang lain, karena ada beberapa dari peternak-peternak yang belum memahami mengenai feed intake ini, karena sangat erat kaitannya dengan FCR. Jumlah feed intake setiap minggu seharusnya secara normal akan bertambah, menyesuaikan dengan bobot ayam itu sendiri. Dan sesuai yang saya sebutkan di awal tadi, feed intake sangat erat kaitannya dengan FCR. Untuk mencapai FCR yang standar diperlukan feed intake yang standar juga. Kita akan simulasikan hubungan FCR dan feed intake dengan Excel ya, supaya lebih jelas. Karena seringkali peternak itu berusaha mati-matian untuk pakan bisa hemat agar FCR-nya kecil dan biaya produksinya lebih kecil. Padahal belum tentu, maka itu akan kita simulasikan untuk menunjukkan hubungan antara FCR dan feed intake ya, dulur-dulur. Ini sudah saya siapkan. Simulasinya FCR standarnya adalah 2,0 untuk mencapai 1 kilo daging ayam ya, untuk per ekor ayamnya 1 kilo. Simulasinya adalah populasinya 50 ekor. Sudah saya siapkan 2 kasus. Untuk kasus yang pertama ini feed intake-nya adalah 100 kilo atau konsumsi pakannya 100 kilo. Kemudian total panennya 50 kilo. Sedangkan kasus yang kedua, feed intake atau konsumsi pakannya 80 kilo, sedangkan panen ayamnya mencapai 40 kg. Sudah saya siapkan FCR dan rata-rata bobot, kita hitung di sini aja ya, dulur-dulur. Kita coba, rumusnya adalah konsumsi pakan dibagi jumlah tonase panen atau jumlah kilogram ayam. Bentar, ada yang error. Saya hilangkan dulu kilonya supaya bisa dihitung dengan rumus ya, dulur-dulur. Nah, ini sudah muncul. FCR-nya adalah 2. Untuk yang kasus pertama. Kasus yang kedua kita hitung juga konsumsi pakan dibagi tonase panen. Sama-sama 2 ya ini dulu. Berarti kan 2 kasus FCR-nya sama-sama 2 dengan konsumsi pakan yang berbeda ya, dulur-dulur. Padahal FCR 2,0 ini dibuat untuk populasinya, mohon maaf, 2,0 ini dibuat untuk 1 kilo daging per ekor ayam. Kemudian maka disinilah letak bedanya
Sebentar lagi akan kita lihat. Kita hitung rata-rata bobotnya. Sama-sama 50 ekor, kita bagi hasilnya per ekornya adalah 1 kilo bobotnya. Yang kasus yang kedua, kita bagi juga rata-rata bobotnya 0,8. Dengan feed intake yang berbeda, yang pertama 100 kilo, FCR-nya 2, rata-rata bobot per ekornya adalah 1 kilo. Sedangkan kasus yang kedua, feed intake-nya 80 kilo, FCR-nya juga 2, tapi bobotnya hanya 0,8 kilo per ekor karena tonase panennya berbeda, yang satu 50 kilo, yang satu 40 kilo. Padahal 2,0 ini tadi di awal saya sebutkan bahwa standarnya untuk bobot 1 kilo. Jadi secara standar yang bagus adalah yang kasus A, karena bobotnya bisa mencapai 1 kilo, sedangkan kasus yang kedua hanya 0,8. Di sini kan terlihat ya dulur-dulur, ini sama-sama FCR-nya itu kan 2. Yang membedakan adalah feed intake-nya. Yang pertama 100, yang kedua 80 kilo. Jadi, kalau FCR-nya itu sama-sama rendah, belum tentu biaya produksinya akan rendah. Atau keuntungannya akan tinggi. Dan di sini kita lihat, kalau tonasenya itu per ekor hanya 0,8 bobot per ekornya, otomatis secara keuntungan akan lebih besar yang kasus yang A. Karena tonasenya per ekornya bobotnya adalah 1 kilo gitu ya, telur-telur. Kalau dilihat bayangan kita, pakannya boros banget 100 kilo gitu ya. Tapi ternyata hasilnya juga setimpal, bisa mencapai bobot 1 kilo per ekor. Kalau telur-telur punya populasi yang banyak di atas 1000, 2000 ekor ke atas, itu kan pasti akan lebih terasa ya. Selisih keuntungannya akan lebih tinggi. Walaupun dengan pemakaian pakan yang lebih tinggi, namun hasilnya dari daging. Ini tadi feed intake kita batasi 80 kilo untuk 50 ekor, tapi ternyata rata-rata bobotnya hanya mencapai 0,8. Nah, di sini berarti ada kekurangan konsumsi pakan untuk ayamnya itu sendiri, walaupun dengan FCR yang rendah. Begitu ya dulur-dulur, simulasi di Excel ini. Feed intake sangat penting dalam pemeliharaan ayam, terutama pada waktu masa brooding pada umur 0 sampai dengan 14 hari. Oleh karena itu, pastikan jumlah wadah pakan di kandang itu memenuhi standar jumlahnya. Kalau saya pribadi, untuk satu wadah pakan 5 kilo, saya gunakan untuk pembesaran itu untuk 65 ekor ayam. Itu kalau kita mau kasih makan 1 hari 2 kali masih bisa. Kalau kita ada acara atau kesibukan, kita kasih makan sehari sekali pun dengan wadah pakan standar yang saya gunakan, satu wadah untuk 65 ekor, itu sudah mencukupi untuk hari berikutnya ketika kita mau isi pakan lagi dengan sistem sehari sekali. Jadi feed intake-nya nggak akan kurang, dan ayam akan tersedia pakannya di wadah dalam 24 jam. Pembahasan selanjutnya adalah kemudian apa yang terjadi pada ayam jika feed intake rendah. Yang pertama, asupan nutrisi yang ada di komponen pakan dalam for itu maka akan berkurang, karena volume pemberian pakan kita juga berkurang dan membuat ayam pertumbuhannya akan lambat. Yang kedua, membuat ayam itu nanti kekurangan energi, sehingga terjadi inefisiensi protein dalam pakan. Kan seharusnya protein itu kan untuk pertumbuhan, karena energi tadi juga berkurang berkaitan dengan volume pakannya berkurang, nanti protein itu akan terkonversi menjadi energi yang seharusnya terpenuhi oleh karbohidrat gitu ya, telur-telur. Jadi awalnya protein untuk pertumbuhan justru malah untuk energi, jadi pertumbuhannya akan terhambat. Yang kedua, membuat ayam nanti dehidrasi dan lebih sering minum, dan membuat nanti fesesnya atau kotorannya lebih cair dan membuat amonia di alas kandang menjadi tinggi. Kemudian pada usia brooding, jika feed intake tidak terpenuhi ya dulur-dulur, yang faktornya saya sebutkan
di awal tadi, itu nanti akan membuat perkembangan organ pencernaannya itu akan tidak maksimal. Begitu juga dengan organ pernapasan. Kan ketika ayam lahir itu kan dalam organnya masih sel telurnya belum sempurna, dan lewat brooding itulah kita sempurnakan melalui pemanas dalam waktu 14 hari. Saat itu tidak sempurna organ-organnya, saat besar ayam itu jadi mudah sakit. Nah, yang kita istilahkan itu adalah gagal brooding gitu ya. Kemudian yang kelima, ayam nanti akan rawan kena koksi atau berak darah. Karena ternyata setelah saya tanya-tanya dengan kawan-kawan Java itu yang berhubungan dengan formulator pakan, ternyata dalam pakan itu ada zat yang mencegah penyakit koksi, tapi saya lupa ya nama zatnya apa. Jadi kalau feed intake rendah lebih rawan kena koksi gitu ya, dulur-dulur. Kemudian bagaimana kita bisa tahu bahwa feed intake itu normal atau tidak? Kalau dalam dunia broiler itu kan ada dalam recording kita udah dikasih panduannya, standar feed intake-nya dalam 1 hari sampai nanti ke panennya. Biasanya per 1000 ekor itu udah ada panduan feed intake-nya. Kalau dalam dunia chopper dan pejantan itu kan belum ada secara resmi standar yang dipakai secara bersama-sama. Jadi hanya patokannya secara pribadi atau perusahaan masing-masing jika kemitraannya. Bahkan di kemitraan saya pun nggak ada untuk standar feed intake-nya. Yang beredar itu kan yang di Google adalah standar feed intake atau konsumsi makan untuk 1 ekor dalam jumlah gram atau kilo gitu ya. Dan dalam tabel itu adalah batas bawah atau batas minimal pakan yang harus diberikan oleh dulur-dulur ke ayamnya. Jangan sampai itu dijadikan batas atas atau batas maksimal. Karena kalau itu dijadikan batas atas atau batas paling banyak kita beri makan, ada resiko feed intake itu akan kurang. Tapi kalau kita kasih batas bawah, jadi minimal segitu. Kalau bisa lebih banyak ya bagus, asal jadi daging ya pakannya itu. Jadi jangan jadikan itu batas atas, tapi jadikan itu batas bawah atau batas minimal pemberian pakan atau feed intake itu tadi. Oleh karena itu, kalau dulur-dulur masih ingat, saya sering sarankan bahwa pemberian pakan itu harus selalu tersedia di wadah pakan dalam waktu 24 jam. Cuma harus kita takarnya begini. Ketika kita kasih pakan sehari sekali misalnya, hari ini jam 8 pagi kita kasih pakan. Bagaimana insting kita sebagai peternak supaya sebelum jam 8 pagi besok hari ayam itu masih bisa konsumsi pakan, namun tersisa di wadah itu tidak terlalu banyak. Dalam istilahnya hanya di lingkaran tempat ayam makan itu. Jadi enggak di dalam masih banyak itu enggak. Itu akan terlatih kalau kita terbiasa ya dulu. Kalau kita berikan sistem jatah pagi sore, karena ternyata dulu yang pakai sistem tabel per ekor itu rata-rata dihitung sebagai batas atas seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian dibagi 2, kasih pagi dan sore. Ketika jatahnya pagi hanya sekian, padahal ngasih makannya masih nanti jam 4 sore, ternyata ayam jam 2 siang pakan udah habis. Jadi selama 2 jam menunggu 4 sore itu ada resiko ayam puasa. Dan kalau itu terjadi, tidak hanya 1-2 kali, bahkan setiap hari seperti itu, ayam akan beresiko punya tembolok yang besar. Dan itu susah untuk jadi daging karena terserapnya susah. Dan bakul yang tahu ciri-ciri seperti itu pasti nggak mau ambil ayam kalian. Pengalaman saya seperti itu. Namun masih banyak yang bertanya, kalau 24 jam sistem dikasih pakannya apa nggak bengkak bang gitu ya. Kalau menurut saya FCR 2,2 yang diformulasikan oleh ahli-ahli peternakan, khususnya kalau kita lihat di websitenya Medion, FCR dari Jopper itu kan 2,2 ya, sama dengan juga pejantan. Itu kan sudah diformulasikan dan dihitung secara matang. Jadi bukan seperti kita yang orang awam asal main kasih angka ya. Itu sudah dihitung dengan benar. Jadi kalau kita kasih pakan sebanyak apapun, FCR-nya itu hanya 2,2, ya ayam hanya akan mengkonsumsi pakan sejumlah itu.
kecuali ada hal atau pemeliharaan kita yang belum tepat, itu akan pasti boros ya pakannya. Sebagai cara mudah untuk melihat feed intake kita normal atau enggak, ini akan saya perlihatkan lewat riwayat recording saya. Kalau versi saya melihat feed intake itu normal atau enggak, itu bisa terlihat dari konsumsi pakan hariannya. Misalnya ini kan ada tabel kolomnya pemakaian pakan ya, jadi tiap hari kita tulis. Makanya saya selalu bilang bahwa penulisan recording itu penting, makanya kita harus rajin tulis semuanya di kandang di dalam recording. Apa yang terjadi, misalnya mati, jumlah pakan, obatnya apa aja, terus penyakitnya apa aja, karena dari situ kita bisa lihat ayam kita itu feed intake-nya normal atau enggak, performanya baik atau enggak, karena kita monitoring GW-nya. Terus tidak terjadi sakit, kita bisa lihat terjadi di umur berapa dan kita bisa antisipasi. Khusus untuk feed intake ini bisa kita lihat, ini maaf umurnya ketutup ya, misalnya kan ini dari atas nih, dari umur 0 atau 1 hari sampai dengan panen. Kalau yang feed intake normal, pasti dari ke hari di minggu keberapa selanjutnya itu akan bertambah konsumsi pakannya. Misalnya dari sini 1, terus kemudian jadi 2, 2, 2 sampai bawah, terus 3. Ketika ada 2, 3 bergantian, itu berarti pemakaiannya ada yang setengah. Misalnya hari ini 2,5, besoknya misalnya 2,5 juga, kan dasinya 5, makanya dibuat 2, 3, itu masih normal. Ini kan akan naik terus nih grafiknya, dari 3, 4, terus di umur-umur menjelang panen ini akan terlihat 4 ke 5 gitu ya. Terus ketika ini ada satu yang dari 4 kok turun ke 3, terus ke 5, ini berarti ada pemakaian pakan sebelumnya, ada kiriman pakan di yang 5 ini. Sebenarnya pemakaiannya di atasnya, tapi karena nanti penulisannya ribet, maka saya ganti ke bawahnya, karena untuk mengetahui tanggal pengiriman pakan. Sebenarnya ini masih 4 ke 5, tapi dari sini, dari 5, 5, 5, loh kok turun 4, kok turun lagi ke 3. Kita lihat riwayatnya. Di sini kan keterangan saya tulis ya kalau sakit. Ternyata ayam saya cekrek atau ngorok. Berarti kemungkinan penyebab dari feed intake turun ini karena ada trouble di ayamnya. Karena kalau cekrek pada masa inkubasi itu nafsu makan akan turun. Makanya kalau udah kita tulis, kita tahu, kita bisa tahu solusinya. Oh, berarti kita bereskan dulu cekreknya supaya feed intake-nya naik lagi. Kan setelah ini diobati kan mulai naik lagi nih, 4 ke 5 lagi gitu ya. Dan juga bisa juga kita lihat kalau tidak ada penyakit tapi kok di tabelnya tadi turun, bisa kita lihat dari termometer. Siapa tahu suhu atau kelembabannya kurang bagus gitu ya dulur-dulur, sebagai gambaran cara mudahnya untuk melihat feed intake kita dari penulisan jumlah pakan di recording. Konsumsinya itu per hari naik atau enggak, stabil atau enggak. Ketika turun berarti ada masalah yang harus dibereskan dulu agar feed intake-nya normal kembali. Di akhir konten ini saya mau bilang akan begitu banyak kerugian ya dulur-dulur kalau kita hanya berpatokan pakan harus hemat ya. Terutama pada saat masa brooding. Kalau pada masa brooding itu tidak tercukupi, akan terjadi gagal brooding dan pertumbuhannya akan tidak bagus. Jadi usahakan feed intake itu memenuhi standar atau normal sesuai yang saya jelaskan di atas tadi. Dan jangan lupa kontrol suhu kandang secara konsisten ya setiap hari, karena itu juga berpengaruh dalam feed intake ayam. Jangan berpikir kalau pakan kita hemat, kita akan lebih untung. Itu jauhkan dari pikiran kalian. Yang penting itu adalah perbaikan manajemen kandang kalian. Jika manajemen kandang kalian udah bagus, feed intake-nya itu akan mengikuti, akan sesuai standarnya, nggak akan lebih boros, nggak akan lebih
membengkak biaya produksi kita ya. Kalau manajemen kandang itu udah kita perbaiki, kos pakan itu nggak akan sia-sia walaupun kita pakai full 24 jam tersedia, itu nggak akan sia-sia karena akan berpengaruh baik untuk pertumbuhan ayam kita dan juga untuk keuntungan dari peternakan kita. Oke, dulur-dulur, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Saya akan terus membuat video yang mengenai performance ayam, akan saya buat playlist sendiri nanti. Mungkin masih ada 2-3 video untuk memenuhi playlist itu. Jadi ke depan beberapa video akan seputar tentang performance ayam. Lalu secara garis besar hal-hal yang mempengaruhi FCR ayam itu tadi ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.